Banyak yang gagal mengerjakan 15 soal structure ini. Apa kamu bisa mengerjakannya dengan benar? Let's start. Untuk nomor satu ini, kalau kita memperhatikan titik-titiknya, kita akan menemukan sebelumnya terdapat kata hardly. Hardly adalah salah satu dari beberapa negative words atau negatives yang merupakan salah satu dari 4 ciri terbentuknya pola inverted structure. Apa itu inverted structure? Inverted structure adalah posisi subject verb yang kemudian dibalik menjadi verb subject. Kata-kata setelah hardly yaitu during yang merupakan preposition, lalu by yang merupakan preposition, menandakan bahwa kata-kata setelahnya hanyalah object of preposition yang kita abaikan. Nah, kesimpulannya adalah pada titik-titik ini kita memerlukan verb subject. Kalau kita lihat pilihan D, any credible evidence adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject, lalu links adalah verb. Tidak tepat. Pilihan C, the defendant subject, lalu has agreed adalah verb. Tidak tepat. Untuk pilihan B, memang kita menemukan was sebagai verb, lalu any acknowledgement sebagai subject. Pola inverted structure ini terbentuk bukan karena hardly, tapi karena adanya there yang merupakan place expression. Selain itu, verb subject ini memiliki conjunction, yaitu that, sedangkan kita hanya memerlukan verb subject saja. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Did adalah verb, lebih tepatnya auxiliary verb, lalu the suspect adalah subject. Confess or cooperate adalah verb, lalu openly adalah adverb yang bisa kita abaikan. Nah, memang dalam pola inverted structure itu, posisi subject verb tidak hanya berubah menjadi verb subject saja, tapi ada kelanjutannya, yaitu salah satunya adalah verb subject verb. Kelanjutan dari inverted structure ini tidak hanya memunculkan verb saja, tapi terdapat juga 4 lanjutan kata yang akan muncul setelah inverted structure verb subject. Verb subject verb adalah salah satunya. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 2. Untuk nomor 2 ini, kalau kita perhatikan titik-titiknya, sebelumnya kita akan menemukan that. Dalam hal ini, that berfungsi sebagai conjunction. Nah, the article series yang merupakan noun phrase yang berada di awal kalimat pasti berfungsi sebagai subject. Dan verb untuk article series ini sebenarnya adalah provides. Kenapa provides dengan S atau verb 1 atau verb yang diperuntukkan untuk singular subject? Itu karena the article series adalah singular subject. Walaupun series memiliki akhiran ES, tapi series sebenarnya adalah kata dasar, yaitu seri. Kita juga menemukan pada soal ini conjunction subject verb. Nah, dapat disebutkan yang hilang pada titik-titik ini hanyalah verb saja. Kenapa? Karena penggunaan relative pronoun atau conjunction atau connector that, which, atau who yang muncul setelah noun akan seringkali berfungsi ganda, menjadi conjunction sekaligus subject. Sekali lagi, yang perlu kita cari dalam pilihan jawabannya adalah verb untuk that tersebut. Nah, untuk menentukan apakah verb tersebut singular atau plural, itu tergantung dari noun yang muncul sebelum that, which, who yang paling dekat.
yaitu series dalam hal ini. Nah, karena series adalah singular noun, maka yang perlu kita temukan adalah singular verb setelah that tersebut. Kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, kita akan mengeliminasi dulu pilihan B dan D. Karena have dan were adalah plural verb. Tersisa A dan C yang merupakan singular verb. Has adalah singular verb, lalu was juga adalah singular verb. Yang manakah yang tepat? Untuk menentukan jawabannya, kita perlu membaca verbs yang ada pada soal tersebut. Provides adalah verb 1 atau present simple verbs. Verbs yang dipakai untuk keterangan waktu masa kini atau saat ini. Are juga diperuntukkan untuk present time verb. Kesimpulannya, yang perlu kita pilih adalah verbs yang diperuntukkan untuk present time. Was adalah verb yang dipakai untuk past time. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Karena has adalah verb yang diperuntukkan untuk present time. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 3. Untuk nomor 3 ini, kalau kita perhatikan titik-titiknya, sebelumnya kita menemukan although yang merupakan conjunction, lalu documents adalah subject. Lalu kalau kita telusuri kata-kata setelahnya, kita akan menemukan were yang merupakan verb untuk the documents. Main clause dari soal ini adalah the team, subject, lalu manage yang merupakan verb. Nah, apakah yang bisa muncul setelah the documents yang merupakan plural noun ini? Kalau kita lihat pilihan jawabannya, memang pilihan A, which bisa muncul setelah noun. Namun yang kurang tepat adalah struktur kalimatnya. Which submitted adalah kalimat aktif. Hal ini tidak tepat karena seringkali yang muncul setelah kalimat aktif adalah objek, bukanlah preposition seperti without. Selain itu, ketika diterjemahkan pun, maknanya kurang tepat. Dokumen yang menyerahkan tanpa revisi. Saya kira tidak mungkin dokumen bisa menyerahkan. Dokumen seringkali diserahkan. Tidak tepat. Pilihan B, were submitted, juga tidak tepat. Karena apabila kita menggunakan be plus verb 3, maka be plus verb 3 dikategorikan sebagai main verb. Dalam hal ini, were submitted adalah verbs untuk document. Hal ini tidak tepat, karena document sudah memiliki verbs, yaitu were. Pilihan C, submitting adalah reduced adjective clause. Awal mulanya dari which submitted, kalimat aktif. Seperti halnya pilihan A, ketika diterjemahkan, maknanya tidak tepat. Karena the documents tidak akan mungkin menyerahkan. Dokumen biasanya diserahkan. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Submitted berasal dari reduced adjective clause, dari which were submitted. Which adalah conjunction subject, lalu were submitted adalah verb. Which were submitted adalah kalimat pasif. Were adalah be verb, lalu submitted adalah verb 3, dan with adalah preposition, sesuai dengan urutan kata atau pola kalimat pasif. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 4. Untuk nomor 4 ini, kita perhatikan titik-titiknya. Muncul setelah verbs could not determine. Could not determine ini adalah verb dengan subjek the committee. Lalu di sini juga kita menemukan adanya verbs would be approved. Apabila sudah menemukan dua verbs, maka kita harus memilih jawaban yang terdapat conjunction. Oleh karena itu kita eliminasi pilihan C, the newly proposed.
tidak ada conjunction. Pilihan D, despite, bukanlah conjunction, tapi preposition. Tidak tepat. Pilihan B, so memang adalah salah satu dari coordinate conjunction. Namun, agar so berfungsi sebagai coordinate conjunction dengan subject verb, maka sebelum so tersebut harus terdapat koma. Dalam kalimat ini tidak ada koma yang terletak pada soalnya. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Whether adalah conjunction, lebih tepatnya noun clause conjunction. Lalu the newly proposed budget plan adalah subjeknya dan verbsnya adalah would be approved. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number 5. Untuk nomor 5 ini, kalau kita perhatikan titik-titiknya, kita akan melihat sebelumnya terdapat the professor yang merupakan subjek. Dan verb untuk the professor ini sebenarnya adalah has been nominated. Lalu apakah yang bisa muncul setelah the professor yang merupakan subjek dengan bentuk noun tersebut? Sekilas kita akan menemukan bahwa seakan-akan seluruh pilihan jawabannya benar karena that, who, whom, dan in which itu bisa muncul setelah noun. Nah, kesalahannya sebenarnya bukan pada kata pertama yang ada pada pilihan jawaban tersebut, tapi pada kata terakhirnya. Apabila kita melihat pilihan A, that memang bisa muncul setelah the professor yang merupakan noun, karena that adalah conjunction yang bisa merujuk ke human atau non-human, noun manusia atau bukan manusia. That adalah conjunction subject, lalu has shape adalah verb. Namun, yang tidak tepat adalah ketika kita pilih jawaban A, maka many careers, yang merupakan noun phrase, itu akan bertemu dengan a role model yang ada pada soalnya. Sedangkan apabila kita menemukan dua noun phrase, dalam hal ini many careers dan a role model, maka diperlukan adanya penghubung atau kata penghubung yang merupakan preposition. Pilihan B pun memiliki karakteristik yang sama. Who memang bisa muncul setelah the professor. Who berfungsi sebagai conjunction subject, has been adalah verb. Sekali lagi, kata terakhir dari pilihan B yaitu an inspiration akan bertemu dengan a role model. Sekali lagi, pilihan B tidak tepat karena inspiration dengan role model harus dihubungkan oleh preposition. Pilihan D pun sama. Preposition memang bisa muncul setelah noun, dalam hal ini the professor, dan setelah preposition memang bisa muncul conjunction. Lebih tepatnya noun clause conjunction, which dalam hal ini hanya berfungsi sebagai conjunction saja dalam noun clause conjunction. The academy community itu adalah subjek, lalu respect adalah verbs. Nah, ini adalah salah satu soal yang paling sulit yang muncul dalam tes TOEFL atau tes yang mengadaptasi tes TOEFL seperti tes BUMN, CPNS, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena baik pilihan C dan D itu memiliki struktur yang tepat. Pilihan C, whom juga itu bisa muncul setelah the professor. Dan whom atau whose hanya akan berfungsi sebagai conjunction apabila muncul setelah noun. Lalu many students adalah subject, lalu consider adalah verb. Nah, dalam hal ini jawabannya adalah C. Dikarenakan maknanya lebih tepat. Salah satu soal yang paling sulit untuk dijawab adalah ketika ada dua pilihan jawaban dengan struktur yang sama, tapi maknanya tidak tepat salah satunya. Pilihan D maknanya tidak tepat, karena ketika diterjemahkan, profesor di mana komunitas akademik menghargai role model dan mentor telah dinominasikan. Makna yang lebih tepat adalah C, karena maknanya adalah profesor yang banyak mahasiswa anggap sebagai role model atau panutan dan mentor telah dinominasikan untuk penghargaan nasional yang bergengsi di pendidikan tinggi. Dengan mempertimbangkan makna tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk menjawab soal yang paling sulit seperti ini, memang saya ajarkan di AP Academy. Let's go to number 6.
Untuk nomor 6 ini, kita perhatikan titik-titiknya. Sebelumnya kita menemukan the man, noun yang berfungsi sebagai subjek. Lalu verb untuk the man ini adalah is regarded sebagai main verb. Nah, apa yang bisa muncul setelah noun the man tersebut dalam titik-titik ini? Pilihan A dan pilihan B, kita menemukan verb has been speaking dan is speaking. Kalau kita memilih salah satu dari A dan B, maka kita akan menemukan adanya dua verbs, is widely regarded dengan has been speaking atau is speaking. Ketika kita menemukan lebih dari satu verbs, maka diperlukan adanya conjunction. Has been speaking dan is speaking memerlukan conjunction subject keduanya. Tidak tepat. Pilihan C, sekali lagi, memang benar bahwa conjunction who itu bisa muncul setelah the man yang merupakan noun manusia. Who berfungsi sebagai conjunction subject, lalu speaks adalah verb. Sekali lagi, yang menyebabkan pilihan C tidak tepat adalah kata-kata setelahnya, yaitu about. Apabila kita memilih pilihan C, maka kita akan menemukan suatu kondisi di mana about akan bertemu dengan on. Hal ini tidak tepat karena tidak diperbolehkan adanya dua preposition yang berdampingan. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Speaking adalah reduced adjective clause kalimat aktif. Speaking berasal dari who speaks, yang sama seperti pilihan C. Who sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu speaks dalam reduced adjective clause kalimat aktif akan secara otomatis berubah menjadi speaking. Nah, yang menyebabkan pilihan D benar adalah ketika kita lihat kata-kata setelah speaking, kita akan menemukan object of preposition atau noun phrase the international conference. The international conference bertemu dengan preposition on itu diperbolehkan. Tidak seperti pilihan C di mana akan ada double preposition atau dua preposition yang berdampingan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Let's go to number 7. Untuk nomor 7 ini, titik-titiknya muncul di awal kalimat sebelum koma. Setelahnya kita menemukan the postgraduate students yang merupakan subjek, lalu proceeded yang merupakan verb. Nah, untuk jenis soal ini sebenarnya terdapat 4 jawaban yang akan muncul. Nah, sebenarnya saya sudah merangkum jawaban untuk jenis soal seperti ini dan jenis soal lainnya yang sering muncul dalam tes TOEFL dan tes bahasa Inggris lainnya yang diadaptasi dari tes TOEFL yang saya ajarkan di AEP Academy. Nah, untuk nomor 7 ini apa jawabannya? Kalau kita perhatikan satu persatu, pilihan D, had obtained, itu adalah main verb. Tidak akan mungkin adanya main verb di awal kalimat sebelum koma. Karena apabila ada main verb, maka diperlukan adanya conjunction dan subjek pula. Tidak tepat. Untuk pilihan C, who obtained approval, sekilas seperti benar ketika diterjemahkan yang memperoleh persetujuan dari the national guideline. Namun, perlu diperhatikan apabila penggunaan who adalah sebagai adjective clause, maka letaknya harus setelah noun. Kalau kita lihat nomor 7 ini tidak ada kata apapun lagi sebelum titik-titiknya. Oleh karena itu C tidak tepat, karena diperlukan adanya noun sebelum who. Pilihan B, to obtaining, memang diperbolehkan adanya preposition di awal kalimat sebelum koma, atau disebut dengan prepositional phrase. Namun, to obtaining itu tidak tepat, karena yang muncul setelah to seharusnya adalah infinitive atau bare infinitive. Kata lainnya adalah base form of verb atau base verb. Tapi dalam hal ini, penamaan lebih tepatnya adalah infinitive. Obtaining bukanlah infinitive. Seharusnya to obtain. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Having adalah reduced adjective clause. Reduced adjective clause itu diperbolehkan muncul di awal kalimat sebelum koma. Having obtained ini berawal dari clause atau CSV who have obtained. Who sebagai conjunction subject itu disembunyikan. Lalu have sebagai main verb akan berubah secara otomatis menjadi verb ing dalam reduced adjective clause kalimat aktif. Oleh karena itu,
Jawabannya adalah A. Let's go to number 8. Untuk nomor 8 ini, kita menemukan salah satu dari beberapa pola inverted structure, yaitu adanya kata only yang merupakan salah satu dari beberapa negative words atau negative expression. Kata-kata setelah only tersebut kita menemukan preposition seperti after dan by. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul setelah preposition kita abaikan karena hanya berfungsi sebagai object of preposition. Nah, kembali lagi ke penggunaan only yang merupakan salah satu dari negative words akan membuat struktur subject verb menjadi terbalik, menjadi verb subject, lebih dikenal dengan inverted structure atau inversion. Nah, manakah pilihan jawaban yang merupakan inverted structure? Pilihan A dan C tentunya tidak tepat karena they realize dua-duanya adalah subject verb, sedangkan kita berusaha menemukan verb subject. Pilihan D itu bukan verb subject, tapi verb object, karena subjek dari them itu adalah they, sedangkan them bukanlah subjek, them adalah objek. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Did adalah auxiliary verb, lalu they adalah subject. Let's go to number 9. Untuk nomor 9 ini, kalau kita perhatikan titik-titiknya, sebelumnya kita menemukan who had participated in multiple rounds of intense negotiation yang berada di antara dua koma yang pada dasarnya kita abaikan. Kenapa? Karena soal ini belum memiliki main clause, satu subjek, satu verb, tanpa conjunction. Kata-kata yang muncul di awal kalimat, yaitu neither the manager nor the employees, adalah subjek. Nah, untuk penggunaan neither nor, subjek yang akan diambil adalah subjek setelah nor. Employees adalah plural subject atau plural noun. Employees adalah plural subject atau plural noun. Kata-kata setelah titik-titiknya kita tidak menemukan adanya verb. Oleh karena itu kita perlu menemukan verb untuk the employees. Pilihan B dan C kita eliminasi karena penggunaan has dan was diperuntukkan untuk singular subject. Karena has dan was adalah singular verb. Antara pilihan A dan D, kalau kita lihat pilihan D, memang were bisa dipakai untuk the employees karena were adalah plural be verb. Dan tenses untuk verbsnya memang bisa dipakai dalam bentuk past karena adjective clause-nya adalah who had participated. Had participated adalah verbs yang dipakai untuk past time. Namun yang tidak tepat dari D adalah kata setelahnya, yaitu sincere, yang merupakan adjective. Kenapa tidak tepat? Karena kalau kita memilih pilihan D, maka lanjutan dari sincere adalah or adjust. Adjust adalah base form of verb atau base verb, sedangkan sincere adalah adjective. Maka pilihan D tidak tepat karena sincere dan adjust tidaklah paralel. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Had been attempting. Had been attempting adalah past perfect continuous verb. Dan had bisa dipakai untuk segala jenis subjek. Singular, plural, atau uncountable. The employees yang merupakan plural subject agree dengan had atau bisa berpasangan dengan had. Selain itu, bentuknya pun paralel kalau kita melihat kata-kata setelahnya. Karena adjust ini adalah bare infinitive yang paralel dengan modify yang merupakan bare infinitive juga. Verb yang muncul setelah to adalah base verb atau lebih tepatnya disebut sebagai infinitive atau bare infinitive. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 10.
Untuk nomor 10 ini, titik-titiknya muncul setelah adjective phrase, yaitu dangerously unstable. Akhiran able adalah adjective. Lalu kata-kata setelahnya kita menemukan days yang merupakan noun. Apa yang bisa muncul pada titik-titik tersebut? Kalau kita memilih pilihan A, although adalah conjunction, maka days tersebut akan menjadi subjek, noun yang berfungsi sebagai subjek. Namun kalau kita melihat kata-kata setelahnya of heavy rainfall, kita tidak menemukan adanya verb, karena exceeded adalah verb untuk that. Although tidak tepat. Once, seperti halnya although, dikategorikan sebagai conjunction, lebih tepatnya adverb clause conjunction. Juga tidak tepat. Pembahasannya sama seperti pilihan A. Pilihan C juga sama seperti penjelasan pilihan A dan B. Untuk pilihan C, which sebagai conjunction memerlukan adanya subjek dan verb. Oleh karena itu jawabannya adalah D. After, selain menjadi conjunction, memiliki fungsi juga sebagai preposition. Sehingga days sebagai noun itu akan berfungsi sebagai object of preposition dari after. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number 11. Untuk nomor 11 ini, titik-titiknya terletak setelah the entire team, yang merupakan noun berfungsi sebagai objek dari verb as, lalu subjek the supervisor. Supervisor as itu adalah main clause. Lalu kata-kata setelahnya, for the sudden and unapproved change in the project timeline hanyalah object of preposition. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita diminta untuk memilih conjunction yang tepat. Conjunction apa yang bisa muncul setelah noun? Ada 5 conjunction yang bisa muncul setelah noun yang disebut sebagai adjective clause. Namun yang berbeda adalah pada TOEFL ITP atau tes yang mengadaptasi tes TOEFL, ada sedikit perbedaan dari penggunaan conjunction which, that, who dengan kelompok conjunction whose, whom yang merupakan kelompok conjunction adjective clause. Nah, dalam hal ini, what bukanlah salah satu dari adjective clause conjunction. Selain itu, susunan atau struktur dari pilihan D juga tidak tepat. Karena what did they do itu adalah kalimat tanya dari urutan C, V, S. Sedangkan dalam tes TOEFL tidak akan ada kalimat tanya. Seluruhnya akan berbentuk pernyataan C, S, V. Tidak tepat. Pilihan A dan C adalah adverb clause conjunction. Juga tidak tepat karena yang kita perlukan adalah adjective clause conjunction. Selain itu, pilihan A dan C juga tidak tepat karena after dan because sebagai conjunction, the team sebagai subjek tidak memiliki verb. Oleh karena itu yang tepat adalah pilihan B. Who adalah salah satu dari adjective clause conjunction yang berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek, lalu was berfungsi sebagai verb. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Let's go to number 12. Untuk nomor 12 ini, kalau kita melihat titik-titiknya, sebelumnya adalah the newly renovated conference room, noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Lalu ternyata subjek ini verbnya adalah had been reserved and prepared. Dalam soal ini juga kita menemukan adanya verb kembali, yaitu was. Maka jumlah verbnya sudah terdapat lebih dari 1. Oleh karena itu, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kalau kita pilih A dan B tidak tepat. Karena was ini memerlukan conjunction dan subjek.
A dan B kita coret. Pilihan D pun kita coret karena was located hanyalah verb saja. Sedangkan yang perlu kita temukan adalah conjunction sekaligus subjek. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Which adalah conjunction, lalu the final session adalah subjek. Dan verb untuk the final session ini adalah was. Teorinya which the final session was held adalah noun clause conjunction. Karena noun clause conjunction salah satu letaknya bisa muncul setelah preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number 13. Untuk nomor 13 ini, titik-titiknya muncul di antara dua koma. Lalu sebelum koma yang pertama, kita menemukan students yang berfungsi sebagai subjek. Lalu ini adalah verb must submit yang muncul setelah koma juga. Ini adalah salah satu jenis soal dari beberapa puluh jenis soal yang sudah saya teliti, yang saya sebut sebagai soal dua koma. Dengan adanya 3 jawaban yang muncul di antara dua koma tersebut, yang saya ajarkan di AP Academy. Nah, apa yang bisa muncul setelah titik-titik tersebut? Pilihan D, who participated, memang sementara terlihat benar. Karena who bisa muncul setelah noun students yang merupakan human noun atau noun manusia. Who berfungsi sebagai conjunction subject, lalu participated adalah verb. Yang tidak tepat sekali lagi adalah kata-kata setelahnya. Kita menemukan adanya in yang merupakan preposition, jadi ketika kita pilih D, maka terdapat double in atau double preposition yang muncul dan tidak diperbolehkan. Pilihan D tidak tepat. Pilihan C, that juga bisa muncul setelah human noun. Namun kesalahannya adalah verb feeling. Apabila feeling menjadi verb suatu subjek atau main verb, maka verb ing tersebut memerlukan be verb atau to be, that are feeling seharusnya. Tidak tepat. Pilihan B, who participates, kesalahannya pada verb participates dengan akhiran S, menandakan bahwa verb tersebut adalah verb satu untuk singular noun atau singular subject. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan verb yang muncul setelah who, that, which, apakah plural atau singular, itu tergantung dari noun sebelumnya yang terdekat. Noun sebelumnya yang terdekat adalah students yang merupakan plural subject dengan akhiran S. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Participating adalah reduced adjective clause dari who participated. Participated adalah verb 2 atau verbs yang digunakan pada past time itu bisa digunakan untuk seluruh jenis noun atau subject, singular, plural, atau uncountable. Who sebagai conjunction subject disembunyikan, lalu participated dalam reduced adjective clause kalimat aktif akan berubah secara otomatis menjadi verb ing atau participating. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 14. Untuk nomor 14 ini, sekali lagi ada ciri terbentuknya inverted structure, yaitu negative expressions atau negative words yang muncul di awal kalimat. Dalam hal ini adalah not only. Pasangannya memang adalah but also, namun but also ini adalah conjunction subject verb. Not only itu akan memunculkan adanya main clause, tapi main clause di mana susunan subject verbnya dibalik menjadi verb subject. Kita lihat satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan D, it has broth, itu hanyalah subject verb. Tidak tepat. Pilihan B, it broth, juga hanyalah subject verb.
juga tidak tepat. Pilihan C memang seperti verb subject, namun yang tidak tepat adalah kesesuaian verb yang dipakai dalam soal tersebut. Dalam soalnya kita menemukan let yang merupakan verb 2 atau verb yang dipakai di masa lampau, sedangkan has adalah verb yang dipakai di masa kini atau present. Tidak tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Did adalah verb, lalu it adalah subject. Lengkapnya adalah pola inverted structure VSV, verb subject verb. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number 15. Untuk nomor 15 ini, titik-titiknya muncul setelah who. Tanpa melihat kata-kata lainnya, dapat kita simpulkan bahwa who adalah conjunction subject, maka setelahnya kita memerlukan verb. Namun, bentuk verb itu bisa merupakan kata saja, atau satu kata, atau juga bisa verb phrase, rangkaian kata kerja, atau rangkaian verbs. Setelahnya kita menemukan applying yang sepertinya adalah bagian dari verb phrase. Nah, apa yang bisa muncul setelah verb applying atau verb ing? Dalam main verb atau kata kerja utama, verb ing bisa muncul setelah be atau be verb. Oleh karena itu pilihan C dan D kita eliminasi karena have dan has bukanlah be verb atau to be. Tersisa A dan B. Untuk menentukan verb setelah who, that, which itu singular atau plural itu tergantung dari noun sebelumnya yang terdekat. Students adalah plural noun. Nah, karena itu, A kita coret. Pilihan B, are adalah plural be verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP yang tersulit, kamu bisa belajar dengan saya di AEP Academy. Dan bergabung dengan para alumni AEP Academy yang sudah berhasil mencapai impian-impiannya, mencapai skor yang diinginkan, sehingga bisa menerima beasiswa, menjadi ASN, menjadi pegawai BUMN, studi di kampus yang terkenal, luar dan dalam negeri, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa klik video ini untuk mempelajari soal written expression nomor 16 sampai nomor 30. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.